Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sumber daya kemaritiman di Indonesia. Ya. Seperti kita ketahui bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 6.315.222 km persegi dengan garis pantai sepanjang 99.093 km. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam maritim yang sangat besar. Kemudian dari aspek klimatologis, keberadaan gugusan pulau dan kelautan Indonesia sangat penting bagi berkelanjutan kehidupan di muka bumi. Seperti yang dikemukakan oleh Charles Ramage pada tahun 1968, memberikan sebutan benua maritim untuk kepulauan Indonesia dan kepulauan di sekitarnya. Nah ini ya, pembangunan kelautan di Indonesia. Pemerintah sudah konsisten pada tahun 2014 memulai ya merintis upaya-upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, orientasi pembangunan nasional diubah dengan fokus pembangunan kelautan. Nah, ini. Pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 13. Nah, pembangunan wilayah darat tetap dilanjutkan dengan dukungan terhadap pembangunan wilayah kelautan. Poin-poin dalam pembangunan kelautan antara lain pembangunan dalam pengembangan infrastruktur kelautan, pengadaan kapal, galangan kapal, sinergi pengelolaan, sumber daya alam laut, sumber daya maritim pendukung, pembangunan kelautan, penguatan angkatan laut, pembangunan budaya maritim, diplomasi maritim, dan penataan kelembagaan. Oke ya. Seperti dijelaskan oleh Dr. Geoffrey Till tahun 2013 menjelaskan ada 4 komponen dasar menuju terciptanya kekuatan laut atau sea power sebagai basis negara maritim. Nah, Indonesia ini harus mempunyai 4 ini ya. Masyarakat memiliki preferensi terhadap laut, sumber daya maritim, posisi geografis, dan political will pemerintah, yaitu pemerintah yang mendukung. Kemudian nah ini ya batas-batas perubahan wilayah Republik Indonesia. Pada masa kolonial masih terbagi seperti ini ya, pulau-pulau. Nah kemudian nah ini penjelasannya. Pada masa kolonial itu masih berbagai pulau terpisah-pisah, kemudian disatukan tahun 57 melalui deklarasi Juanda antara darat dan laut merupakan kesatuannya. Dan ini sudah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB dan disahkan di sana ya. Kemudian di tahun 1973 juga untuk pengelolaan landas kontingen di dasar laut ya, Indonesia diberikan kebebasan dan disahkan oleh dunia 200 meter kedalamannya ya untuk mengeksplorasi dan eksploitasi. Nah, tahun 83 ditetapkan lagi zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil kelautan untuk mengolah kekayaan laut ya, diukur dari batas wilayah laut, kemudian diperluas menjadi 200 mil untuk pengelolaannya. Oke, kemudian sumber daya alam kelautan Indonesia. Indonesia adalah 2/3 wilayah berupa laut ya, dan sumber daya alam laut yang sangat berupa perikanan maupun sinergi laut. Nah, kemudian ini produksi perikanannya yang mencapai 60 juta ton per tahun. Nah, kemudian ini pun masih dianggap masih kecil karena kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya laut. Kemudian luas mangrove-nya Indonesia ini juga lumayan besar ya, 33.000 ya, bersama Papua Nugini dan Australia. Nah, ini ya. Kemudian terumbu karangnya juga Indonesia juga terbesar ya, merupakan salah satu terbesar di dunia bersama Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Malaysia, Kepulauan Solomon, Republik Palau. Nah, ini. Padang lamunnya juga besar ya,
memiliki tingkat keanekaragaman hayati padang lamun tertinggi di dunia. Oke. Padang lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomis tertinggi dibandingkan terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove, yaitu sebesar 19.004 hektar per tahun. Ini ya, ini namanya The Coral Triangle ya. Nah, ini kemudian fungsi padang lamun ya. Indonesia ini menyumbangkan sekitar 114 miliar 24 juta US dollar per tahunnya ya. Ini untuk serapan pengumpulan karbon mencapai 50 kali lipat lebih tinggi dari ekosistem darat, menstabilkan sedimen ya, dan menjaga kejernihan air, memfilter nutrisi dan polusi yang masuk ke laut, melindungi pantai dari erosi, bahan dalam industri farmasi, dan makanan bagi banyak biota laut. Nah, inilah sumber daya alam kelautan Indonesia, belum dikelola dengan baik nih ya. Kontribusi sektor lautan masih rendah, bahkan Indonesia ini negara laut yang besar ya. Nah, beda dengan negara-negara yang lautnya lebih kecil tetapi dia pengelolaannya lebih besar, itu Jepang, Norwegia, Thailand, dan Korea. Ini produksi keseluruhan ikan laut di Indonesia apabila dimaksimalkan mencapai 50 juta ton, tapi baru bisa menghasilkan 13 juta ya per tahunnya. Kemudian, nah ini ya, baru 2% dari 4.067 juta hektar pengelolaan daripada sumber daya alam kelautan dari bidang perikanan. Nah, ini hasil-hasil laut Indonesia yang diekspor di berbagai negara. Nah, garis sambung merah ini adalah kerang dan mutiara, yang kuning ini adalah kerapu ya, kemudian yang hijau kepiting kerang, kemudian yang orange ini adalah udang. Jadi ini diekspornya ya jenis-jenis kekayaan laut Indonesia ke berbagai macam negara yang ada di dunia. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Berdasarkan riset, beberapa selat yang harus cukup kuat. Nah, perairan NTB, NTT yang berikan dapat menghasilkan energi listrik. Jadi laut juga bisa menghasilkan energi listrik. Ya, ini potensinya yang ada di wilayah Indonesia ya. Kemudian potensi arus listrik Indonesia menyumbangkan energi listrik sebesar 6.000 megawatt ya, cukup besar. Ini ada prospek energi arus laut ya, untuk menyumbangkan sumber daya listrik. Oke, sampai di sini mungkin yang bisa saya jabarkan dari berbagai kekayaan sumber laut yang ada di Indonesia ya. Selebihnya kalian bisa pelajari sendiri mengenai sumber daya alam kelautan atau sumber daya maritim yang ada di Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.